Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini renungan kita sudah tiba di dalam kitab Ayub pasal yang ke-39 ya. Ayub pasal yang ke-39. Saya sudah sampaikan waktu di Ayub 38 bahwa ini Tuhan sedang menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari Ayub. Saya akan bacakan ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak. Tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang ya? Ini Tuhan mengumpamakan tentang seekor burung unta. Burung unta itu burung yang besar sekali dan larinya cukup kencang ya. Ayat 17. Sebab telurnya ditinggalkannya di tanah dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir. Tetapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Ia, yaitu burung unta, memperlakukan anak-anaknya dengan keras seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia. Ayat 20. Karena Allah tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Ini Tuhan memberikan jawaban kepada Ayub ekstrim banget Bapak Ibu sekalian ya. Dikatakan bahwa burung unta itu bertelur dan kemudian dia lupa bahwa dia sudah bertelur, dia tinggalkan telurnya itu dan kemudian telur itu dibiarkan panas dan dalam keadaan bahaya sehingga ada kemungkinan telur itu kemudian pecah. Jadi apa yang dilahirkan atau apa yang ditelurkan oleh burung unta itu menjadi sia-sia. Jadi apa yang Tuhan mau sampaikan kepada Ayub dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20, bahwa burung unta melakukan itu karena dia memang tidak punya hikmat dan tidak punya pengertian. Sedangkan orang tua ya yang punya anak-anak itu ya hampir-hampir tidak ada yang melakukan hal seperti ini, melahirkan anak dan kemudian melupakannya ya. Hampir tidak ada, memang ada, masih ada, tapi persentasinya kecil sekali. Sebab apa? Orang tua ketika melahirkan anak, mereka akan menyambut anaknya dengan gembira, dengan sukacita, ya, dan khususnya ibu, Bapak Ibu sekalian, ya, dia sudah berjerih lelah, mengalami kesakitan, mengalami hal yang tidak baik selama 9 bulan, 10 hari, dan waktu melahirkan itu bergumul antara hidup dan mati. Maka ketika anaknya lahir, anaknya akan disayang-sayang. Benar atau benar? Ya kan? Kenapa? Karena manusia Tuhan anugerahkan hikmat dan pengertian. Karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ya. Di sini dikatakan bahwa burung unta itu kemudian memperlakukan anak-anaknya dengan keras seolah-olah itu bukan anaknya sendiri. Jadi kalau sampai telur itu kemudian menetas menjadi burung unta, maka burung unta itu melakukan sesuatu gerakan atau tindakan yang keras kepada anak-anaknya tanpa belas kasihan. Nah, Tuhan mau berbicara kepada setiap kita bahwa Tuhan itu tidak sama dengan burung unta, ya kan? Dia mau berbicara kepada Ayub, Ayub di mana sedang mengalami penderitaan, mengalami hal-hal yang tidak baik, itu bukan karena Tuhan tidak sayang kepada Daud. Ingat di dalam Alkitab Perjanjian Baru dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi
itu tidak akan pernah Tuhan izinkan melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Ya, kita yang mengikuti pelajaran daripada kitab Ayub ini, kita tahu bahwa Ayub tidak mengerti behind the scene, apa yang terjadi atas hidupnya, sehingga dia penasaran. Dia sudah periksa dirinya, ya, dia sudah koreksi, dia tidak melakukan kesalahan, dan tindakan-tindakannya bukanlah tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang tidak bijaksana, yang kemudian melakukan segala sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan Tuhan sendiri berkata bahwa Ayub itu seorang yang jujur, seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan. Sehingga kemudian Ayub jadi bingung dengan keadaannya. Tetapi melalui Ayub pasal 39 ini, Tuhan mulai berbicara kepada Ayub bahwa Tuhan itu menyayangi dan mengasihi Ayub. Tuhan itu menyayangi dan mengasihi ini seluruh bangsa di atas muka bumi ini, termasuk Rusia dan Ukraina yang sekarang sedang berperang. Bapak Ibu sekalian tahu nggak? Yesus Kristus itu mati di atas kayu salib, dikorbankan, itu bukan hanya untuk bangsa tertentu. Tapi Yesus Kristus itu mati di atas kayu salib itu karena cinta daripada Allah Bapa di sorga kepada semua bangsa. Nggak peduli kita bangsa apa, warna kulitnya apa, pendidikan kita apa, kita tinggal di mana. Kita semua dikasih oleh Tuhan. Maka itu kalau kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, yang mana ini merupakan anugerah yang terbesar di dalam hidup kita, maka percayalah kita juga menerima kasih dan kemurahan daripada Tuhan. Kembali kepada Ayub pasal 39 ayat 16 dan sampai dengan ayat yang ke-20. Maka Bapak Ibu sekalian, hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari ayat ini, yang pertama tadi bahwa Tuhan itu tidak sama dengan burung unta, ya kan? Dan tidak sama dengan sebagian kecil manusia yang melahirkan dan kemudian melupakan anak-anaknya. Nah, pelajaran yang kedua, bahwa kalau kita dianugerahi Tuhan itu anak-anak, maka mari please anak-anak itu diperhatikan, dirawat, jangan diperlakukan dengan kasar. Ketika kita memperlakukan anak-anak kita dengan kasar, dikatakan di sini bahwa kita itu orang yang tidak punya hikmat dan tidak punya pengertian. Saya percaya kita semua Tuhan anugerah hikmat dan pengertian. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya anak-anak, Tuhan percayakan kepada kita boleh tegas kepada anak-anak kita, tetapi kita juga harus lembut. Kita boleh tegas, tapi tidak boleh ngawur, ya kan? Tegasnya itu harus tegas yang mengandung namanya kasih. Bukan tegas kemudian marah-marah, berlaku kasar untuk melampiaskan nafsu dan emosi kita, ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang kita dapat daripada ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, kemudian di ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-38 ini merupakan respon daripada Ayub setelah Tuhan berbicara kepada Ayub. Ya, sekian pasal di belakang itu Tuhan sama sekali tidak ngomong sama Ayub, tidak berbicara kepada Ayub apa yang terjadi dalam hidupnya. Nah, ayat yang ke-35 bunyinya begini. Apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Ya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina.
Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Nah, selama penderitaannya, Ayub ingin mendapatkan kesempatan untuk membela keadaannya di hadapan Tuhan. Ya, bahkan beberapa kali itu saking keselnya Ayub, dia sampai marah-marah kepada Tuhan. Ayub mencela Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu tahu loh kita mengatakan apa tentang Tuhan, ya. Sebab apa? Karena Tuhan Maha tahu dan Tuhan Maha hadir, Tuhan Maha kuasa. Maka itu Tuhan bilang kepada Ayub, ayo kamu mengecam aku, kamu mau berbantah sama aku. Sekarang ayo kamu jawab, ya. Maka kemudian Ayub, Bapak Ibu sekalian, setelah Tuhan berhadapan langsung dengan Tuhan, Tuhan menjawab kepada dia, maka kemudian Ayub menjadi speechless, nggak bisa ngomong, ya kan? Dia nggak bisa berbicara apa-apa kepada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, melalui ayat ini, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-38, kalau kita ngalami masa-masa sukar, ngalami hal yang tidak baik dalam hidup ini, kalau itu karena kebijaksanaan atau keputusan kita yang salah, bertobat, ya, rubah keputusan kebijaksanaan yang salah, kembali ikut jalan Tuhan. Tetapi kalau kita sudah periksa diri kita, kita tidak ada melakukan kebijaksanaan, keputusan-keputusan atau tindakan yang salah, maka jangan ngomel, jangan marah-marah kepada Tuhan. Seringkali kita tidak mengerti ketika kita sudah benar di hadapan Tuhan, rajin beribadah, rajin sembahyang, mengakui dosa, memeriksa hati ini, dituntun oleh Roh Kudus hidup benar, tapi kok ya mengalami hal-hal yang tidak baik, mengalami masa-masa yang sukar. Ya sudah Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak mengerti, ya memang karena otak kita itu kecil sekali, ya. Sedangkan Tuhan itu maha besar. Diam saja, ya, diam saja seperti Ayub, jangan murtad kepada Tuhan, ya. Waktu ujian datang, Bapak Ibu sekalian, jangan murtad. Tetap pertahankan hidup imanmu, tetap percaya kepada Tuhan. Maka apa yang sedang kita alami, penderitaan itu, ratapan itu, pasti waktunya akan berubah menjadi tari-tarian. Karena Alkitab berkata tidak selama-lamanya Tuhan mau melihat umatnya meneteskan air mata duka cita. Tuhan mau rubah setiap air mata, ratapan, kesusahan itu menjadi sukacita dan menjadi kemenangan. Maka itu terus pertahankan iman kita kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kalau kita tidak mengerti, ya nggak apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Nanti waktunya kita akan mengerti, oh, jadi maksud Tuhan, semua ini Tuhan izinkan terjadi, ternyata begini ya. Seperti saya, Bapak Ibu sekalian, ya mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini. Dan kemudian ketika saya bisa melewati badai, pencobaan, hal-hal yang buruk itu, kemudian saya baru ngerti, oh Tuhan izinkan hal-hal yang buruk ini terjadi karena Tuhan punya maksud-maksud yang baik. Maka itu Bapak Ibu sekalian, seperti pujian tadi, ya berulang-ulang dikatakan tentang kasih Tuhan, maka itu Bapak Ibu sekalian teruslah percaya kepada Tuhan yang maha baik, yang penuh dengan kasih itu, ya. Karena saya percaya seperti yang ditulis di dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan 29. Jangan berhenti sampai di 28 aja, tapi baca sampai ayat 29. Ujung-ujung dari semuanya itu yaitu agar karakter kita menjadi serupa dengan
Kristus Yesus Tuhan. Hari Minggu kemarin saya sampaikan tentang ujian. Ujian itu dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan karakter kita ini siapa. Tetapi ujian itu dipakai oleh iblis untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Ya, setiap peristiwa di dunia ini ada Tuhan, ada iblis. Tuhan selalu pakai untuk kebaikan kita, sementara iblis campur tangan untuk membuat kita murtad dan jauh daripada Tuhan. Maka itu mari Bapak Ibu sekalian, jadilah orang yang bijaksana, yang tidak mau menuruti bujukan dan tipuan daripada iblis. Tetap cinta Tuhan. Ya, hari ini kita sudah belajar dua hal dari kitab Ayub pasal 39 ini, ya. Bahwa yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Tuhan adalah Tuhan yang baik dan mengasihi kita. Kalau Tuhan juga mempercayakan kepada kita, anak-anak, percayalah seperti Tuhan memperlakukan kita dengan kasih, perlakukan anak-anak kita jangan seperti burung unta memperlakukan anak-anaknya dengan kasar. Yang kedua, kita sudah belajar bahwa kalau kita mengalami hal-hal dan kemudian kita tidak mengerti, diam saja. Tetap cinta Tuhan, tetap percaya Tuhan. Pasti Tuhan membuat segala-galanya indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan. Ya Aba, ya Bapa. Dan Roh Kudus, tolong kami semua untuk kami terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mau melakukan segala kehendak-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.